Kalau TNI Polri itu kan alat negara. Alat negara itu butuh duit, minta negara, jangan minta pengusaha. Ini nilai-nilai yang harus dipegang dulu. Kabareskrim segera pimpin tentang penyidikan berkaitan dengan pakar laut ini. Yang paling rajin ketemu Cina itu adalah Jokowi. 7 kali proses PKI untuk pindahkan ibu kota, to kill or to be killed. Kalau beliau tidak memulai, beliau dihabisin. Kita lihat akan pertarungan antara Prabowo dengan gengnya dengan kelompok oligarki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ugro, Bang Tula. Makasih, Pak. Ya, alhamdulillah para pemirsa yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang menjelang sore ini saya berkesempatan silaturahmi dengan para senior kita. Semoga ini ada perspektif soal bagaimana memandang realitas persoalan yang sekarang ini berkembang. Terakhir saya ketemu dengan Pak Ugro Seno secara online ya. Kita asik membicarakan soal pagar laut. Pagar laut, menguak siapa sebetulnya pemilik pagar laut ini. Karena sampai sekarang belum ada yang mengaku. Sampai-sampai cerita mengenai Roro Jonggrang soal bagaimana pembangunan sebuah gunung yang kolosal itu menyeruak kembali seolah mengulang realitas yang sekarang ini ada. Nah, saya akan ke Pak Ugro dulu sebelum nanti ke Bang Tula ya. Pak Ugro, seberapa sih sebetulnya realistis tim gabungan pencari fakta itu bisa direalisasikan untuk case? Kalau Bang Marwan itu berulang kali sampaikan dugaan mengenai corporate state crime atau state corporate crime. Di tengah kondisi di mana sampai sekarang pun juga masih belum ada arah yang jelas penegakan hukum mengenai persoalan PIK2 ini, proyek strategis nasional. Karena ini juga akan membawa implikasi bagaimana sebetulnya penyelesaian negara ini yang direpresentasi oleh penyelenggara negara, keberlangsungan proyek strategis nasional yang sampai sekarang juga masih menyisakan banyak persoalan. Nah, seperti apa ini realistisnya tim gabungan pencari fakta ini, dan apa tahapan-tahapan yang diperlukan dalam rangka untuk bisa mengawali sebuah proses agar jelas? Karena Pak Ugro sendiri kemarin menggarisbawahi pelanggarannya itu sudah melibatkan sekian puluh atau sekian belasan ya, sekian belas produk perundang-undangan dan turunannya. Seperti apa ini Pak Ugro? Iya, karena masalah pagar laut ini kan sebetulnya masalahnya ya bambu. Ya kan? Dan bambu ini sudah dicabuti semua, Pak. Iya. Selesai sekarang. Sangat ditakuti oleh Jepang dulu. Ya. Bambu runcing. Bambu runcing. Ya. Makanya di Surabaya juga ada tugu bambu runcing. Tugu bambu runcing. Ya. Sekarang bambu itu dulu bisa Indonesia merdeka. Tapi sekarang kemerdekaan Indonesia dipagari dengan bambu. Nah, ini kan berbalik dengan nilai-nilai fakta perjuangan bangsa Indonesia yang sebelum kita merdeka loh situ ya. Nah, kemudian peristiwa pagar laut ini, kenapa bisa terjadi? Ya, sebetulnya sejak awal semua harus monitor, harus melihat. Jadi saya melihat apakah masih ada strategi pembangunan TNI dan Polri di Republik Indonesia ini. Jadi jangan dikasih iming-iming oleh pengusaha, Pak, pokoknya Bapak backup, nanti saya siapkan markas komando sini. Kalau TNI Polri itu kan alat negara. Alat negara itu butuh duit, minta negara, jangan minta pengusaha. Ini nilai-nilai yang harus dipegang dulu. Jadi jangan bangga kalau saya misalnya jadi Kapolri atau Panglima TNI lah. Wah, selama saya jabat, saya diberi bantuan masyarakat, mobil sekian, kemudian bangunan sekian. Itu bukan kebanggaan prestasi karena
fungsi pemerintah di bidang TNI dan Polri itu didukung dengan pengusaha, bukan di situ, tapi dengan masyarakat seluruhnya situ. Nah, makanya saya bilang TGPF kenapa perlu dibentuk? Ya, ini kebetulan sudah menyangkut beberapa undang-undang, undang-undang masalah sumber daya air, undang-undang masalah kelautan, kemudian juga undang-undang pidana juga ada, undang-undang masalah lingkungan hidup juga ada. Jadi undang-undang korupsi, potensi korupsi juga banyak di situ, sehingga bisa merugikan keuangan negara, perekonomian negara, sehingga tim yang akan turun ini nanti bisa mencari fakta bukti dengan masyarakat, dengan orang-orang yang mempengaruhi masyarakat waktu itu, kemudian dengan pihak-pihak pengusaha juga bisa, kemudian dengan pemerintah. Jadi tidak perlu lagi nanti Menteri Kelautan Perikanan bicara sendiri, nanti Menteri Pertahanan bicara sendiri. Ya udah, terima ini kejadian yang diharapkan ke depan tidak terjadi lagi, sehingga bisa dicegah jangan sampai hal seperti ini menjadi perbuatan yang akan dilakukan oleh para generasi penerus kita. Jadi cukup sampai di sini, dan semua yang langgar ya diproses hukum di situ. Gitu loh. Jadi jangan sampai masyarakat ini mau lari kemana takut ditekan dan sebagainya. Nah, dulu tahun 80 kan ada operasi sapu jagat itu. Ya, kita tidak perlu seperti itu karena itu juga melanggar HAM mungkin ya. Jadi tegakkan hukum saja. Masalah itu nanti vonisnya berapa tahun itu kita serahkan kepada proses penegakan hukum. Tapi yang bicara pertama adalah tim gabungan pencari fakta. Siapa sih yang harusnya menjadi pimpinan atau tim leading sektor dari persoalan penegakan hukum ini, dan seperti apa sebetulnya konsolidasi di antara leading sektor terkait dalam rangka untuk penegakan hukum, dan realitanya seperti apa Pak kalau kita melihat yang ada sekarang? Kalau kita ini kan rakyat sangat menunggu ini proses selesainya persoalan pagar laut yang ternyata bukan soal pagar laut saja, karena itu berkelindan dengan bukan urusan laut saja Bang, urusan daratan juga kan, soal ganti rugi, pembebasan tanah yang merugikan rakyat dan lain sebagainya. Seperti apa Pak Ugro? Siapa ini yang harusnya menjadi leading sektor, pemimpin dari semua yang terkait dalam proses penegakan hukum? Ya, seharusnya menurut saya bukan karena saya pernah bertugas di Polri ya, tapi saatnya Polri di depan di sini. Jadi tim gabungan pencari fakta juga jalan paralel, ini Polri juga berjalan di sini. Nah, mungkin saya berharap ya Kapolri segera memerintahkan Kabareskrim segera pimpin tentang penyidikan berkaitan dengan pagar laut ini. Jadi akan di backup, Polri akan di backup oleh tim gabungan pencari fakta, dan mungkin di backup juga oleh karena menyangkut institusi TNI juga, mungkin dari polisi militer juga bisa paralel juga, sehingga kelihatan nih rakyat benar-benar bahwa pemerintah masih ada, negara juga masih berdaulat. Jangan sampai yang negara ini terdiri dari yang sebut tanah air, ya kan? Akhirnya tanah diurus sendiri, air diurus sendiri, ini jadi masalah nanti. Ya, jadi tanah air jangan dipisah, ini kesatuan. Negara kepulauan itu kan, Nusantara ini kan kesatuan nih. Daratan dihubungkan oleh lautan. Ya, Bang Tula, saya balik ke Bang Tula. Bang Tula sering menyebutkan, karena ini kan soalannya kan terkait dengan produk kebijakan PSN yang merupakan produk keputusan menteri atau peraturan menteri ya, bidang koordinator bidang perekonomian di masa yang lampau kan begitu, sehingga stempel PSN itu akhirnya menjadi sebuah stempel kebijakan pengelolaan proyek strategis nasional. Tapi yang dimaksud di proyek strategis nasional PK2 itu luasannya 1756 hektar, sementara bidang garap yang dilakukan dan dikelola oleh PANI ini yang merupakan perusahaan kolaborasi antara si Aguan Sugianto Kusumo namanya ya, persis dengan nama saya Selamat Sugianto, tapi kita beda di posisi ini lah gitu, sama si Antoni Salim kan, Salim Group begitu. Luasannya lebih ya. Saya tadi konfirmasi ke Bang Marwan Batubara, puluhan ribu hektar, 100.000, hampir 100.000. Ini konfirmasi ya, perlu diverifikasi datanya. Yang menarik adalah
seberapa jauh ini? Saya jadi ingat Abang kemarin menyampaikan bahwa korupsi itu yang berbahaya itu ketika korupsinya dilegitimasi melalui produk perundang-undangan. Bahkan teman-teman LSM menyebutnya ini semacam the regulatory capture, membacakan perundang-undangan. Jadi legitimasi korupsi karena ada produk perundang-undangan yang dipakai sebagai penguat. Seperti apa Bang? Kalau melihat case PK2 di tengah tuntutan Pak Ugro sendiri kemarin tuh lumayan vokal itu mengampu TGPF dengan Pak Ponto sama Prof Widi, sama-sama yang konsen saya kira di persoalan ini. Silakan Bang. Saya melihat PIK2 dan PSN yang lain itu satu bagian dari persoalan globalisasi politik dan ekonomi. Jadi kita lihat bahwa 10 tahun terakhir ini persaingan antara Amerika dengan Cina itu sedemikian rupa, dan faktanya Amerika sudah kalah sama Cina dalam berbagai hal, baik politik maupun ekonomi. Sehingga dengan begitu maka Cina akan menjalankan program mereka untuk bagaimana menguasai negara-negara yang baik menyangkut demografi maupun sumber daya alam. Mereka sudah 1,5 M penduduk Cina. Populasi. Iya, populasi. Mereka mau dikasih makan dengan apa, seperti itu. Karena itu maka harus ada strategi untuk memindahkan mereka. Saya pekan lalu menulis tentang perkebunan kelapa sawit. Kita itu Pak Rugo eksportir kelapa sawit nomor 1 di dunia. Tapi waktu berapa tahun lalu mak antri beli minyak goreng. Kenapa? Karena ternyata saya selidiki yang punya BUMN itu cuma 20%. Perkebunan kelapa sawit Indonesia yang punya BUMN cuma 20%. Kemudian rakyat punya itu 30-40%. Sisanya itu asing. Baik asing dalam negeri maupun asing luar negeri. Seperti itu. Sehingga dengan begitu maka ketika ekspor itu naik, tapi devisanya itu tidak masuk ke Indonesia. Jadi pemerintah kan cuma dapat pajaknya, tapi mereka perusahaan-perusahaan itu dalam bentuk devisa itu kan disimpan di luar, di rekening mereka luar, seperti itu. Dan ini ilustrasi tentang bagaimana globalisasi ekonomi dan globalisasi politik itu. Sehingga dengan begitu maka kemudian Indonesia merupakan satu sasaran target, baik oleh Cina maupun oleh Amerika. Sebagai faktor geopolitik dan geoekonomi lah. Ya, geoekonomi seperti itu. Nah, ketika Jokowi berkuasa, itu digunakan betul oleh mereka. Saya periksa, cek data Presiden Soekarno sampai Jokowi, yang paling rajin ketemu Cina itu adalah Jokowi. 7 kali dia ketemu dengan presiden. Maksudnya dengan Xi Jinping? Iya, 7 kali. Itu mengalahkan semua presiden-presiden selama ini. Nah, periode terakhir Jokowi, maka kemudian mereka lihat kesempatan sudah tidak bisa. Karena kalau melihat calon-calon ada, kalau misalnya Prabowo, wah ini Prabowo tentara, susah diatur. Atau misalnya Anies, pengalaman reklamasi Tanjung Priok, gagal mereka. Maka mereka gunakan Jokowi periode terakhir. Di dalam kampanye Pilpres 2019, Jokowi tidak pernah singgung IKN, tidak pernah ada dalam program. Tiba-tiba sudah jadi presiden 2019 itu, tiba-tiba muncul IKN. Jadi itu saya lihat program mereka oligarki ini itu bagaimana untuk bisnis di Kalimantan Tengah. Pak Guru, saya 1981 pertama kali saya ke Kalimantan Tengah, 81. Di situ saya sudah tahu informasi bahwa ibu kota akan dipindahkan ke situ, ke Kalimantan Tengah. Tahun 81. Rupanya itu konsep PKI. Konsep PKI untuk pindahkan ibu kota ke Kalimantan Tengah. Saya lihat memang Palangkaraya itu luas, datar, ribuan hektar. Karena kalau di Jawa tetap saja dominan umat Islam. Kalau di Kalimantan Tengah atau Kalimantan Timur
itu bukan mayoritas dominan politik Islam. Pertanyaannya kenapa sekarang pindah ke Kalimantan Timur? Itu kan pertanyaannya. Karena kalau yang di Kalimantan Tengah, mereka yang punya areal lahan itu cuma sekian ratus hektar. Di Kalimantan Timur ribuan hektar mereka punya. Karena itu pindah. Jadi persoalan bisnis. Karena itu maka dalam 400 sekian triliun itu kan APBN cuma sekian. Yang sisanya mereka seperti itu. Tahu-tahu kemudian kan banyak reaksi terhadap IKN itu. Saya undang Jenderal mantan Panglima Gatot online. Saya tanya bagaimana pendapat Pak Jenderal Gatot sebagai mantan Panglima TNI. Beliau bilang dalam security pengamanan ibu kota itu berbahaya karena Selat Makassar itu dalam. Selat Makassar dalam, kapal selam bisa masuk. Alki 2 ya. Gatornya Pak Bro. Ya. Kalau kapal selam masuk dekat dengan ibu kota itu berbahaya sekali. Kan saya termasuk orang yang sama Pak Marwan melakukan judicial review terhadap undang-undang IKN ke MK. Dan kami undang beberapa kalangan termasuk dari PDP itu pecah. Sebagian PDP tidak setuju itu pindah ke IKN. Kita lihat bahwa di dunia ini mana ada negara yang ibu kotanya di lain pulau. Tidak ada. Washington, New York satu daratan, Australia satu daratan. Karena itu dulu saya kata ikut saja Malaysia. Putrajaya dengan Kuala Lumpur itu cuma setengah jam perjalanan darat tol itu. Ibu kota negara tetap Kuala Lumpur, kota pemerintahan Putrajaya. Sekarang itu kita kan tidak punya ibu kota. Ya, benar. Sekarang kita tidak punya ibu kota. Karena mau sebut IKN belum keluar kepresnya, sebenarnya Jakarta sudah dibatalkan jadi bukan lagi ibu kota negara, jadi ini unik, ini sih negara tanpa ibu kota seperti itu. Nah akhirnya kemudian setelah sudah proyek dilakukan apa segala macam, ternyata kemudian banjir, kemudian rob, jadi dari atas juga dari sini, jadi visi tadinya betul-betul tidak memenuhi persyaratan seperti itu. Nah sehingga kemudian Prabowo pada awal itu kan tidak setuju seperti itu. Setelah pertemuan di Solo, Prabowo mulai berubah kan seperti itu. Tapi kan dengan terakhirin sekarang kasus istilahnya anggaran, pemangkasan anggaran, bagaimana IKN lagi apa segala macam. Jadi setelah Jokowi kemana-mana tidak tidak ada yang menginvest, kan itu disebut juga oleh Aguan kan, bahwa untuk menyelamatkan nama baik Jokowi, maka Aguan bangun hotel di sana itu. Nah ternyata dalam perkembangan, ini bahaya nih, maka akhirnya Jokowi harus balas budi sama Aguan. Itulah PIK 2 dan seterusnya. Tapi ketika PIK 2 bocor terbuka, ternyata di seluruh Indonesia semua seperti itu. Termasuk Rempang juga. Ya, Rempang seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka ujung-ujungnya korupsi. Sebagai orang yang 12 tahun, 4 tahun di KPK, 8 tahun di KPK, ujungnya korupsi. Pertanyaan yang sama sebagaimana yang saya ajukan ke Pak Ugro, karena kita kan bicara what's next kan. Ini realitasnya sekarang ada masalah kan begitu. Seberapa realistis TGPF itu dibentuk? Saya setuju GPF, cuma kan pengalaman waktu kasus pembunuhan siapa itu? HAM itu. Si Munir, kemudian yang lain-lain itu kan ternyata lebih bersifat formalitas seperti itu. Jadi sebenarnya Polres atau Polsek kan sudah mulai periksa kepala desa itu kan. Nah itu pengalaman saya sebagai mantan orang KPK, follow the money. Itu rumusnya, follow the money. Jadi kalau dia misalnya kepala desa itu menghilang, bisa dicari di mana segala macam seperti itu. Lantas kemudian dari mana dia dapat uang? Kan di follow money. Sampai kemudian apakah kepala desa lain, camat, kemudian bupati, kemudian kan lucu kan, gubernur yang terpilih, PLT gubernur itu di Banten itu, waktu ditanya tahu nggak itu PIK 2, nggak tahu.
Ini kan lucu kan, PLT Gubernur nggak tahu seperti itu. Sudah jadi pembicaraan publik. Jadi oleh karena itu maka kemudian saya jangan sampai kemudian mengulangi kasus-kasus sebelumnya itu lagi, bahwa nanti kepala desa atau camat apa siapa di Banten itu jadi tumbal. Nah, bagi oligarki, bagi aguan, bagi semacam itu berapa miliar nggak ada rugi buat mereka. Iya, Misalnya Harun Masiku itu Pak kan bukan pengusaha, bukan orang berada, dan dia orang biasa. Bagaimana bisa 5 tahun survive keluarganya dan seterusnya? Berarti kan ada yang support, ada ekosistem yang ada yang support kan seperti itu. Nah, jadi kasus PIK 2 juga seperti begitu. Jangan sampai kemudian ada yang jadi tumbal. Tapi diproses terus. Saya setuju apapun bentuknya, lembaganya, nah itu tapi harus serius terbuka. Sehingga kemudian saya tadi di bedah buku saya itu saya bilang, kalau Prabowo serius, terbitkan Perpu, kembalikan undang-undang KPK. Seperti layaknya Jokowi dulu kan? Ya, undang-undang KPK yang lama, kemudian Perpu undang-undang Minerba, undang-undang Cipta Kerja, undang-undang Kesehatan itu. Nah, itu apa namanya dilakukan, maka kemudian Prabowo bisa tidak omon-omon. Jadi kejar korupsi sampai ke kutub apa Antartika. Tapi kalau seperti sekarang, ya apa bedanya? Akhirnya lama-lama kemudian soal apa gas melon lah, apalah semacam ini kan mengalihkan isu apa namanya seperti itu problem. Jadi beliau tahu betul ini teori, dan saya bilang Prabowo kan jenderal, maka dalam teori militer itu disebutkan to kill or to be killed. Iya. Kalau beliau tidak memulai, beliau dihabisin. Nah, sehingga dengan begitu saya mencoba menahan diri bahwa kasus yang dipunya oleh Prabowo itu ada. Tapi kalau misalnya itu diangkat, maka kemudian konstitusi apa yang jadi presiden, wah itu lebih celaka lagi kan. Lebih celaka lagi kalau Bapak yang jadi presiden. Karena itu maka entry point-nya adalah kalau undang-undang KPK lama diberlakukan, kemudian kepolisian dan kejaksaan kembali kepada apa namanya undang-undang kepolisian, undang-undang kejaksaan itu, maka kemudian saya menyarankan itu KPK mulai dengan Bobi Nasution, jangan langsung Jokowi. Jangan langsung Jokowi, karena bagaimanapun kalau langsung Jokowi, psikologi, sosiologis dan macam-macam itu, langsung ke Bobi Nasution. Kenapa? Karena namanya sudah disebutkan dalam pengadilan, Tipikor, dalam KUHP. Kalau apa yang disampaikan dalam pengadilan itu bisa menjadi barang bukti, kasus Blok Medan. Nah, lantas kemudian dalam proses bersama KUHP, maka kan ada saksi-saksi. Kasih saksi Kaisang, kadang Gibran, kemudian Jokowi. Kaisang nggak bisa diproses karena beliau itu bukan ASN. Yang soal pesawat itu saya nggak bisa. Dia tidak ada kewajiban untuk lapor, dia bukan ASN, bukan penyelenggara negara. Undang-Undang 28/99 itu dia bukan penyelenggara negara, bukan ASN. Sehingga pasal gratifikasi tidak bisa diberlakukan kepada Kaisang. Tapi kalau dia dihubungkan dengan Gibran, seperti dengan siapa? Dengan Bobi Nasution. Pasal 11 Undang-Undang KPK bisa. Karena berhubungan dengan pejabat negara, penyelenggara negara. Karena Bobi itu penyelenggara negara. Maka bisa Kaisang proses. Baru kemudian Gibran. Nah, baru kemudian si Jokowi. Sehingga dengan begitu baru kemudian kita lihat akan pertarungan antara Prabowo dengan gengnya dengan kelompok oligarki. Nah, seperti itu. Kalau kita lepas ini lagi, saya tidak tahu lagi berapa puluh tahun lagi kita seperti begini lagi, seperti itu. Pak Ugro, TNI dan Polri itu kan memiliki posisi yang sangat strategis ya, kita bicara masalah pertahanan dan keamanan. Nah, dalam perspektif pertahanan keamanan itu sejauh mana sih itu menjadi sebuah pertimbangan bagi hadirnya berbagai kebijakan yang tadi oleh Pak Bang Marwan itu disampaikan untuk urusan PIK 2 itu pertimbangannya perspektifnya itu politik ekonomi, bahkan ini berkaitan dengan persoalan independensi terhadap faktor geopolitik dan geoekonomi. Nah, pertanyaan saya, seberapa sih kajian keamanan ya kalau dalam konteks Polri ya, kepolisian Republik Indonesia itu menjadi sebuah pertimbangan yang
penting sebagai takaran di dalam melihat proyek strategis nasional, termasuk juga implikasinya kalau kita bicara masalah sisa keberadaan proyek strategis nasional yang sekarang ini masih belum selesai untuk diselesaikan. Dan effort apa sih yang diperlukan oleh Kepolisian Republik Indonesia baik terkait dengan persoalan struktur dan kultur di Kepolisian Republik Indonesia dengan melihat realitas struktur keberadaannya sekarang kalau kita bicara masalah pertimbangan dan kaitannya dengan law of enforcement atau penegakan hukum, sisa dari persoalan proyek strategis nasional dalam perspektif keamanan yang itu sangat berharap sejauh mana independensi Kepolisian Republik Indonesia di dalam menjadi satu pertimbangan dan menjadi satu aspek yang penting untuk bisa melakukan penegakan hukum atas kasus-kasus yang sekarang ini menyeruak ke permukaan ini, Pak Bukro. Makanya menarik sebenarnya untuk menganalisa ya, Mas. Menganalisa perjalanan politik negara dan bangsa ini sejak 2014, Oktober 2014 sampai Oktober 2024. Ini menarik ya. Kenapa menarik? Karena gini, satu, Presiden Republik Indonesia itu harus percaya 100%, 1000%, mau berapa persen bahwa TNI dan Polri dalam kepemimpinan siapapun itu pasti akan melaksanakan tunduk taat setia kepada Presiden sebagai kepala negara. Tapi kalau Presiden sebagai kepala pemerintah, zaman Gus Dur pernah dibuktikan, saksi Bulogit itu Gus Dur didengar keterangan sebagai saksi di istana, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Mau di istana manapun silakan. Open man. Iya, karena itu didengar keterangannya. Jadi jangan sampai mengatakan bahwa Presiden itu tidak bisa sebagai kepala negara ya, karena itu ada urusan dengan DPR, MPR dan sebagainya. Tapi sebagai kepala pemerintah, kalau ada pelanggaran-pelanggaran hukum dan beliau mungkin disangkutkan sedikit, diperiksa sebagai saksi. Walaupun tidak terbukti, karena itu akan memproses penegak hukum selanjutnya. Yang kedua, Presiden kalau misalnya sudah terpilih, tidak perlu membawa siapa kawan dekatnya. Sekarang kita lihat misalnya Kementerian ATR, ya, mantan Panglima di situ. Iya, Jayanto. Kalau sampai kecolongan dengan PSN dan PIK 2 ini kan sebetulnya ya cukup tegas saja. Saya memang kecolongan sampai terbit tahun berapa, terbit sertifikat entah HGU atau HGB. Bukan HGU, HGB atau sertifikat milik, ya kan? Dicek, oh zaman saya, oke. Saya mengaku bersalah. Saya menyerahkan jabatan dan silakan mau diproses apa? Apakah administrasi? Iya, di situ. Itu artinya mulai dibangun seperti itu. Pendidikan yang baik. Iya kan? Jadi jangan sampai sekali lagi ada keraguan-keraguan bahwa TNI dan Polri ini sekali lagi 100% pasti mendukung Presiden sebagai kepala negara. Nah, yang berikutnya, ya orang mungkin melihat di sini ada TNI dan Polri Solo, ada TNI dan Polri Indonesia, ya kan? Saya berharap Presiden Pak Prabowo jangan mengambil nanti adalah ada TNI dan Polri Hambalang yang tiap hari dekat beliau bergaul itu, jangan. Beliau sekarang milik rakyat Indonesia, milik negara Indonesia, berpikir sebagai seorang Indonesiawan, seorang Indonesia yang sejati di situ. Jadi siapapun silakan untuk menjadi pimpinan tertinggi di TNI dan Polri. Bukan milik parpol juga. Iya, sehingga tidak ada bicara diam-diam di bawah ini. Kita nggak dekat sama Prabowo dulu waktu ini, kita nggak bisa jadi komisaris. Jangan. Prabowo milik rakyat Indonesia, milik negara Indonesia di situ, milik dunia bila perlukan situ. Nah, yang ketiga, saya sudah melihat peristiwa-peristiwa gini. Saya sering bicara sama beberapa senior politik kan. Bagaimana kalau ajudan presiden ini diisi dengan bintang 2? Kenapa diisi bintang 2? Saya belajar dari waktu Gus Dur presiden. Itu ajudan harus membaca berita informasi seluruh Indonesia, seluruh dunia tiap pagi dan menyampaikan kepada Gus Dur. Saripati berita sampaikan kepada Gus Dur. Nah, saya yakin kalau ajudan presiden ini diambil bintang 2, para ajudan tidak akan berpikir pengen jadi Panglima TNI, pengen jadi Kapolri, pengen jadi Kepala Staf Angkatan Darat, Laut dan Udara, pengen apapun, nggak perlu, ya kan? Ini harus dibuktikan kalau sudah dulu niatnya masuk AKABRI, Darat, Laut, Udara maupun polisi, berarti tujuannya sama, mengabdi kepada negara
melalui Polri, melalui TNI, darat, laut, dan udara. Tidak ada yang pengen jadi menteri, tidak ada yang pengen jadi dan sebagainya. Ya. Nah ini harus dikembalikan lagi. Makanya saya bilang bahwa saya pribadi ya, seperti kepangkatan. Sama, kepangkatan namanya jenderal itu hanya ada di Polri, yaitu Kapolri. Kemudian kalau TNI, Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Tidak ada jenderal-jenderal lain selain itu. Ini kita harus tertib. Kan ada piramida kepangkatan di sini. Jadi jangan sampai, ya mohon maaf, misalnya ada pejabat polisi jadi menteri pertanahan atau kepala BPN, dinaikkan jenderal bintang 4, itu udah nyali aturan. Karena di BPN itu tidak ada jenderal polisi bisa seorang petinggi Polri naik jadi menteri dinaikkan jadi jenderal, itu nggak bisa. Dulu Pak Safrudin, Pak Kapolri naik jadi menteri Menpan, nggak bisa mau dinaikkan bintang 4. Tetap ini disiplin kepangkatan harus dibangun kembali. Gitu loh. Jadi sama dengan bintang 3, bintang 2. Ini harus ada promosi, jabatan promosi jenderal ini kembali kepada Polri dan TNI sendiri. Kalau sudah keluar ya alih status. Nah, ini harus dipertahankan sehingga tidak ada lagi nanti yang cari-cari, saya nggak bisa di dalam Polri atau di dalam TNI, saya bisa cari pangkat di luar. Ini mengganggu keseimbangan. Kalau mobil itu yang tadinya jalannya mulus mulai terganggu nih, nggak nyampe tujuan, hanya ngurusi pangkat dan sebagainya. Mulainya dari mana Pak independensi Polri itu bisa diwujudkan? Ya, contoh begini, saya belajar kan mempelajari situasi, misalnya gini, Kapolri zaman mungkin yang saya ikuti tahun 76-77 salah. Seorang Wakapolri nggak salah waktu itu, atau Deputi Kapolri Pak Siswaji, saya lupa ya, udah meninggal ya. Ada korupsi beras dan sebagainya, uang lah, gitu. Itu yang malu, saya masih pendidikan akabri saja malu. Gitu loh. Padahal kita belum jadi polisi beneran nih, masih pendidikan udah malu seperti itu. Ada kolektif sen begitu ya? Iya loh, kenapa sampai terjadi seperti itu, ya kan? Jadi kebanggaan terhadap Polri itu ada, rasa memiliki Polri sejak dulu masih ada, ya kan? Jadi kalau saya bilang sekarang gini aja, kalau misalnya setelah ada kasus Pak Siswaji itu, siapa yang mau jadi Kapolri berikutnya? Waktu itu Kapolri Pak Widodo Budidarmo sana. Akhirnya dicarilah kira-kira siapa yang bisa membenahi Polri waktu itu. Padahal hanya satu case korupsi, bukan case yang lain ini, hanya satu korupsi 4,1 M. Itu waktu itu. Akhirnya Pak Profesor Dr. Jenderal Awaludin Jamin. Beliau orang-orang yang sangat pintar dan sebagainya. Akhirnya beliau menggunakan kebijakan pola pembenahan Polri. Pola pembenahan Polri itu diajarkan di pendidikan Polri, Pak. Baik tingkat pertama, kemudian di Sespimen itu diajarkan. Sespima, P3 juga diajarkan. Nah, setelah Pak Waludin Jamin, kemudian siapa pengganti berikutnya? Orang mulai ragu-ragu, siapa kira-kira nih? Akhirnya terpilih Pak Anton Susarwo. Masalah Pak Anton Susarwo dengan konsep rekonku. Beliau orang non P3. Tapi beliau sejak kolonel sudah menggunakan rekonsolidasi dan fungsionalisasi. Mulai beliau pindah dari pernah jadi Kapolri Malang, masuk Kapolda di Kalimantan Barat, kemudian Kapolda Sumatera Utara, Kapolda Metro Jaya, itu yang dipakai. Dan seterusnya. Kemudian beliau Kapolda Metro bintang 2. Gitu loh. Nah, bintang 2 itu dipromosikan jadi Kapolri, dinaikkan bintang 3 dulu, baru dilantik jadi Kapolri. Ya seminggu, 10 hari setelah itu dinaikkan bintang 4, gak ada masalah. Gitu loh. Nah, setelah Pak Anton Susarwo, baru dipilih kemudian Pak Sanusi. Pak Sanusi juga begitu, sudah putar-putar beberapa Kapolda Jawa Tengah, Askamtipas, ya kan? Saya masih ingat ceritanya dipanggil Panglima ABRI waktu Pak Billy Murdani, ada 8 orang jenderal bintang 2. Akhirnya terpilih Pak Sanusi jadi Kapolri. Yang lain dukung Sanusi jadi Kapolri. Kira-kira bicara seperti itu yang saya dengar. Pak Sanusi jadi Kapolri. Nah, Pak Sanusi naik bintang 3, dilantik jadi Kapolri, kemudian dinaikkan bintang 4. Jadi demikian seterusnya. Setelah Pak Sanusi kalau salah ada Pak Kunarto.
Terus ada lagi Pak belum Pak Munato, Pak Banu Rusman sama situ. Nah, itu dulu bintang 2 semua. Jadi mungkin kepemimpinan Polri ke depan, kalau memang ajudan nanti bisa Pak Prabowo dirubah itu bintang 2. Jadi calon-calon Kapolri berikutnya jangan saling ngunci, harus bintang 3. Karena dalam Undang-Undang Kepolisian pasal 11 saya baca termasuk penjelasan tidak ada menyebutkan bahwa calon Kapolri adalah bintang 3, tidak ada. Nah, ini diambil bintang 2 yang berprestasi, dilihat dari jenjang pangkat dan karier. Ini perlu dijadikan sehingga Kapolri ke depan tuh ya rata-rata, karena ada kata-kata senior situ, ya minimal 2-3 tahun cukup lah, nanti diganti pengganti berikutnya. Dan jangan sampai ada seperti kejadian 2015, masih ada waktu 1 tahun Pak Sutarman diberhentikan oleh Pak Jokowi waktu itu. Ini presiden jangan menggunakan sekali lagi prerogatifnya. Saya bisa segala-galanya memberhentikan dan mengangkat Kapolri. Itu yang bisa punya prerogatif yang mutlak tuh hanya Allah Subhanahu wa taala. Menghidupkan dan mematikan, mengawali dan mengakhirkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jangan dipakai dalam kehidupan manusia seperti itu. Iya. Terakhir ini masing-masing silakan ini diberikan arahan atau catatan untuk Pak Prabowo ya. Dan termasuk juga saya kira penting sebagai bagian dari edukasi kepada masyarakat supaya punya gambaran mengenai hal yang sangat prinsip, karena ini kan semuanya harus punya tanggung jawab ya saya kira untuk kewajiban mengontrol negara ini dari sisi pengelolaan negara, karena ini menyangkut kepentingan orang banyak, kepentingan seluruh rakyat. Bagaimana baiknya negara ini harus dikelola begitu, dan saya kira rakyat juga punya kewajiban untuk memberikan aspirasi aspirasinya lah. Dengan case yang sudah kita rasakan bersama, terutama PK2 ini, termasuk juga kebijakan-kebijakan baru. Kemarin juga yang terbaru adalah Pak Prabowo sudah mau dicalonkan lagi sebagai presiden di 2029 dan dikukuhkan kembali sebagai Ketua Harian Umum Partai Politik Gerindra. Saya kira ini juga hal yang menjadi bagian dari dinamika kultur politik yang ada di negeri kita, bagian dari yang penting dari hukum ketatanegaraan kita. Apa ini Pak Bang Tullah yang perlu disampaikan kepada Pak Prabowo, terutama terkait dengan persoalan nasib rakyat di tengah kondisi berbagai kebijakan-kebijakan yang ada ini sekarang? Silakan Bang Tullah. Iya, catatan saya pertama, saya sedih karena Pak Prabowo tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat dengan terpilihnya kembali jadi Ketua Umum Gerindra. Dan ini baru 100 hari lebih, terus kemudian mau ditetapkan lagi untuk Capres 2029. Di dalam struktur kenegaraan modern termasuk Indonesia, itu pangkat tertinggi itu kan presiden. Presiden, baik sebagai kepala negara maupun sebagai pemerintah, itu yang tertinggi. Kok masih mau jadi ketua umum partai? Kalau ketua umum partai itu kan untuk satu batu loncatan, untuk jadi menteri, jadi apa sampai presiden. Ini presiden terakhir, jabatan tertinggi. Kok masih seperti ini? Pendidikan politik yang sangat tidak baik. Saya sayang betul. Dalam kaidah fikih itu kan, kalau sama-sama baik dipilih yang terbaik, kalau sama-sama jelek dipilih yang paling kecil mudaratnya. Jadi antara Prabowo dengan Pupu Papa, kan Prabowo lebih baik daripada Pupu Papa, kan seperti itu. Jadi yang paling kecil mudaratnya. Tapi kalau Prabowo membuat blunder sekian banyak seperti ini bisa repot, dan itu akan digunakan oleh mereka untuk kemudian makin menyudutkan soal makan gratis yang kemudian saya kan ada artikel berapa bulan lalu itu tentang makanan gizi bergratis itu. Saya bilang pertama itu kan ujung-ujung negara ini soal korupsi, maka kemudian pastikan siapa pembekal bahan makanan. Setelah pastikan siapa bahan pembekal, jadi jangan dari oligarki, dari koperasi petani, koperasi nelayan, apa saja, UKM itu. Baru kedua, pastikan mengawasi penyaji. Itu baru 1 pekan jalan.
sudah ditayangkan mereka bawa pulang apa namanya itu bahan-bahan makanan. Ya, itu seperti itu. Jadi oleh karena itu maka kemudian persoalan kalau anggaran sebenarnya dari dulu juga begitu. Cuma kan sebenarnya kalau Prabowo paham tentang konsep bapaknya almarhum Prof. Sumitro bahwa 30% APBN setiap tahun pada zaman soal itu bocor, itu bisa digunakan untuk bagaimana, apa caranya. Beberapa hal saya setuju, misalnya membatasi perjalanan dinas. Di KPK Pak Rugo, itu kami itu paperless, tidak ada kertas. Tidak ada kertas. Paperless. Jadi pemberitahuan undangan apa sama melalui online. Nah, sekarang kan tidak usah rapat datang ke daerah kan, online saja, online. Itu sudah seperti. Nah, problemnya adalah bahwa pengalaman saya di KPK sebelum KPK, SPJ itu salah satu sumber mata pencaharian. Itu problem satu sumber pencaharian. Karena itu maka di KPK ditetapkan tentang bukan langsem, tapi at cost. Kalau langsem kan berapapun dikasih, sisa berapa milik saya seperti itu. Kalau at cost kan tidak. Berapa yang dipakai, sisanya dikembalikan dengan bukti-bukti. Karena itu di KPK tidak diperiksa tiket, tapi diperiksa boarding pass. Karena kalau ASN kan pemerintah itu kan harus naik Garuda. Tapi zaman Orde Baru atau awal-awal reformasi, naik Merpati, naik Mandala, itu kan harga hampir separuh. Tapi lapornya kan harus pakai tiket Garuda. Dia datang ke travel bureau di Jakarta, beli 70.000, 75.000 tiket bodong, lampirkan, selesai. Karena itu maka KPK tidak periksa tiket boarding pass. Nah, oleh karena itu maka kalau Prabowo memahami konsep itu, maka sebenarnya itu bisa dilakukan cuma di dalam satu budaya politik yang normal kondisi itu ada proses sosialisasi. Jadi tiba-tiba ini kan terus pemotongan, nah, itu kaget orang presiden seperti itu. Mestinya ada sosialisasi apa segala macam. Nah, jadi itu yang saya sampaikan bahwa masih baru 100 hari lebih, kemudian dikukuhkan lagi jadi ketua umum, kemudian dicalonkan lagi 2009. Aduh, ini membuat lawan-lawan politiknya itu makin bersemangat untuk kemudian bisa mempercepat proses yang tadi saya kata to kill or to be killed itu seperti itu. Terima kasih banget Bapak. Silakan Pak Ugro, disampaikan apa catatan penting untuk bangsa ini, untuk negara ini. Ya, saya yakin kita kan sudah memilih Pak Prabowo jadi presiden, ya kan. Jadi konsep misalnya sekarang ada makan bergizi gratis, MGG. Ya, MGG. Nah, saya berpikir begini. Yang pertama, kenapa tidak dibebaskan saja SPP? Kemudian bikin budaya baru. Setiap putra-putri Indonesia yang bersekolah mulai dari usia dini, itu orang tua wajib memberikan sarapan pagi. Jadi wajib sarapan pagi itu menjadi budaya, gitu loh. Jadi nanti di perangkat sampai desa kan ada lurah atau kepala desa, ada babin kamtimas, babisanan, nanti dicek. Sekolah sudah tidak bayar, ya kan? Tapi dicek kok ada keluarga masih miskin, yang mungkin jangan jadi korban stunting dan sebagainya. Nah, ini yang disubsidi keluarga ini, gitu loh. Program. Karena ini saya berani bicara gini, sejak kecil saya dulu sekolah oleh orang tua saya, ibu saya itu bangun pagi, ibu selalu nyediakan roti dikasih mentega, kasih meses, roti tawar. Nah, kita roti tawar itu rasanya dulu energinya cukup bagus gitu. Jadi sampai siang itu nggak makan lagi. Nah, cukup di situ. Nah, yang kedua itu tadi kaitan dengan hal-hal makanan bergizi gratis tadi. Mungkin puskesmas bisa ditingkatkan. Itu juga bisa ngecek kalau nanti ada keluarga memang miskin. Nanti putra-putri yang orang tua tidak mampu, siapkan di puskesmas saja situ. Atau puskesmas membantu ke situ. Kan bisa pagi-pagi nih. Nah, dengan catatan mungkin jam sekolah dirubah jangan jam 7 pagi, jam 8 pagi. Iya. Satu. Nah, yang kedua, undang-undang pemilu.
undang-undang pemilu kalau tidak dirubah, ya kan, itu biayanya besar dengan undang-undang pemilu sekarang. Jadi kemudian muncul petugas partai. Ini harus dihilangkan. Bagi saya mencoba ikut kemarin kontestasi di caleg di Dapil Sumut. Itu omong kosong kalau nggak pakai duit. Saya lihat, wah ini pakai duit biasa lebih bagus, tidak usah berjuang untuk masuk ke Senayan harus dengan korban sekian M gitu ya kan. Nah, kenapa tidak dirubah? Calon anggota legislatif itu bisa mendaftar online ke KPU. Kemudian ya dia bisa sosialisasi kampanye nggak usah pakai dapil. Kan aneh, calon DPR RI dapilnya di Sumut 1, ada di mana di Kalimantan Selatan 1 dan sebagainya. Loh, kan lucu seperti itu. Tapi kalau dia dapilnya seluruh Indonesia, dia bisa kontak kawan-kawannya yang pernah dia bertugas. Saya ikut DPR RI, tolong nomor saya 1053 gitu. Nggak ada masalah. Jadi nanti ditulis 1053, sampaikan keluarganya, ini orang kita nih. Jadi rakyat yang memilih rakyat Indonesia, bukan rakyat di dapilnya di situ, ya kan? Nah, ini mungkin yang harus disesuaikan kembali sehingga tidak ada lagi nanti yang merasa dirugikan. Sudah kampanye terpilih hanya mengkritik salah satu komisioner KPK, langsung dicopot, diganti. Berapa rupiah dia keluarkan hanya diganti gara-gara bicara salah seperti itu. Sehingga kalau sudah duduk di DPR RI, dia adalah anggota yang merdeka berbicara, tidak perlu di-recall, di PAW dan sebagainya. Dan dia di situ nanti baru memilih parpol. Parpol itu kayak makanan aja dilihat nih, oh saya parpol ini, nggak cocok pindah ke parpol ini, itu udah. Nah itu nanti tidak ada lagi muncul dinasti-dinasti politik seperti itu, gitu loh. Atau bikin ketentuan lagi nanti undang-undang partai politik. Kalau bapaknya jadi ketua, anaknya jangan jadi pengurus. Jadi menghilangkan nepotisme KKN seperti itu ya. Yang ketiga, ya kembali lagi TNI dan Polri, bahwa Presiden harus yakin bahwa TNI dan Polri sampai kapanpun, sampai negara ini ada, pasti akan menjadi penjaga kedaulatan negara, penjaga keamanan negara, penjaga keselamatan negara. 100% mendukung Presiden sebagai Kepala Negara Republik Indonesia. Ya, yang merepresentasikan aspirasi rakyat, bukan aspirasi golongan atau partai politik. Semoga ini menjadi sebuah perbincangan yang menjadi kontribusi ya Bang ya. Kontribusi intelektual positif sebagai bagian dari anak bangsa terhadap negeri yang kemahrifah roh jinawi, yang kekayaan alamnya luar biasa, melimpah dengan mayoritas penduduknya sebagai seorang Muslim. Saya kira Islam adalah value properti yang luar biasa sekali diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebuah karunia, nilai yang samudra nilainya bisa digali lebih mendalam dan meluas sebagai sebuah referensi untuk mengambil berbagai kebijakan. Terima kasih senior kita ini, Bang Dullah, Pak Ugro. Saya tahu sudah menyempatkan istilah pemikiran di antara kita. Semoga ini menambah daftar pencerahan wabil khusus kepada kita sendiri. Amin. Dan kepada masyarakat di Shiratal Mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.